Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita ngobrolin soal bapak sains, nama siapa sih yang langsung kepikiran? Newton, Galileo, Einstein? Gimana kalau ternyata sosok yang layak dijuluki bapak sains pertama itu bukan mereka? Jauh ribuan tahun sebelumnya, ada seorang nabi yang dianugerahi kemampuan luar biasa. Bisa menulis, berhitung, dan membaca bintang. Inilah sisi jenius Nabi Idris yang jarang banget diungkap. Bukti bahwa iman dan ilmu pengetahuan itu udah sejalan sejak awal peradaban. Namanya mungkin gak sesering nabi-nabi besar lain disebut, tapi warisannya terukir di setiap goresan pena, setiap hitungan angka, dan setiap kita memandang langit malam. Beliau adalah Nabi Idris alaihi salam, keturunan ke-6 dari Nabi Adam. Kisahnya bukan cuma soal dakwah dan kesalehan, tapi juga soal revolusi intelektual yang jadi fondasi peradaban kita. Dalam tradisi Islam, beliau dihormati bukan hanya sebagai utusan Allah, tapi juga sebagai teknokrat, ilmuwan, dan inovator pertama. Penasaran nggak? Kalau dalam keyakinan Islam, Nabi Idris adalah manusia pertama yang bisa menulis pakai pena, atau beliaulah orang pertama yang mengajarkan ilmu falak, ilmu perbintangan yang jadi cikal bakal astronomi modern. Kisah beliau jadi bukti nyata bahwa dalam Islam, ilmu pengetahuan itu bukan musuh iman. Justru sebaliknya, ilmu adalah jalan untuk makin kenal sama keagungan Sang Pencipta. Yuk, kita kenalan lebih dalam sama kisah luar biasa dari seorang nabi yang diangkat ke martabat yang tinggi, seorang jenius yang ilmunya langsung dari langit. Sebelum kita bahas pencapaian-pencapaian hebatnya, kita kenalan dulu yuk sama sosok Nabi Idris. Nama Idris sendiri dipercaya berasal dari kata Arab, darasa, yang artinya belajar. Julukan ini melekat karena semangat belajarnya yang gak pernah padam. Beliau adalah sosok yang sangat suka mengkaji, meneliti dan merenungkan ayat-ayat Allah, baik yang tertulis dalam wahyu maupun yang tersebar di alam semesta. Nabi Idris alaihi salam adalah keturunan ke-6 dari Nabi Adam. Beliau hidup di masa awal peradaban manusia, sebuah era di mana manusia mulai membangun komunitas yang lebih rumit. Menurut para ahli sejarah Islam, beliau lahir di Babilonia Irak kuno sebelum akhirnya pindah ke Mesir untuk menyebarkan ajaran tauhid. Di zaman itu, manusia mulai lupa sama ajaran lurus dari Nabi Adam dan Nabi Syits dan mulai kembali menyembah berhala. Di tengah kondisi itulah Allah mengutus Nabi Idris. Beliau diyakini menerima wahyu pertama di usia 82 tahun dengan tugas melanjutkan dakwah para pendahulunya. Tapi tugasnya nggak cuma itu. Allah juga membekalinya dengan mukjizat yang sangat penting bagi peradaban manusia, ilmu pengetahuan. Allah menganugerahinya 30 suhuf atau lembaran-lembaran wahyu yang isinya petunjuk dan ajaran kebenaran untuk kaumnya. Zaman Nabi Idris adalah masa di mana pengetahuan masih sangat terbatas. Manusia hidup dengan sangat sederhana, berkomunikasi lisan, dan mewariskan pengetahuan dari mulut ke mulut. Mereka pakai kulit binatang seadanya sebagai pakaian. Petunjuk waktu dan arah pun masih sangat dasar. Di tengah kegelapan intelektual inilah, Nabi Idris hadir ibarat pelita. Beliau nggak cuma bawa cahaya iman, tapi juga cahaya ilmu yang menerangi jalan peradaban manusia. Kisahnya jadi penegasan bahwa kenabian itu nggak cuma buat benerin spiritual, tapi juga mengangkat kualitas hidup manusia lewat ilmu pengetahuan dan inovasi. Jadi, kenapa Nabi Idris bisa disebut sebagai bapak sains pertama dunia dalam tradisi Islam? Yuk, kita bedah satu persatu kontribusi revolusioner beliau. Coba bayangin dunia tanpa tulisan. Sejarah, hukum, dan ilmu pengetahuan cuma bisa diandalkan pada ingatan manusia. Betapa rapuhnya pengetahuan saat itu. Nah, di tengah zaman inilah, menurut keyakinan umat Islam, Allah menganugerahkan salah satu mukjizat terbesar kepada Nabi Idris, kemampuan untuk menulis dengan pena. Ini bukan cuma soal teknis, ini adalah sebuah revolusi peradaban. Para ulama tafsir seperti Ibnu Katsir menjelaskan bahwa dalam tradisi Islam, Nabi Idris adalah orang pertama
yang diperkenalkan dengan konsep menggoreskan simbol untuk merekam ide. Tentu pena zaman itu beda dengan yang kita kenal sekarang. Bisa jadi berupa batu tajam yang digoreskan di lempengan tanah liat. Tapi intinya sama. Untuk pertama kalinya, menurut perspektif ini, pengetahuan bisa diabadikan. Nah, di sini kita ketemu titik yang menarik. Kalau kita buka buku sejarah umum, yang sering disebut sebagai penemu tulisan adalah peradaban Sumeria di Mesopotamia sekitar 3500 sebelum Masehi dengan tulisan pakunya. Namun dalam tradisi keimanan Islam, kehormatan ini diberikan kepada Nabi Idris sebagai anugerah langsung dari Allah, jauh mendahului catatan sejarah manapun. Menariknya, lokasi dakwah Nabi Idris, yaitu Babilonia, Irak kuno, bertepatan dengan wilayah ditemukannya bukti tulisan tertua. Ini membuat sebagian kalangan melihat adanya benang merah antara keyakinan agama dan temuan sejarah. Dampaknya apa? Luar biasa. Kemampuan menulis dan membaca yang diajarkan Nabi Idris memungkinkan 30 suhuf atau lembaran wahyu yang diterimanya bisa dicatat, dipelajari, dan disebar dengan akurat. Ajaran tauhid dan hukum tidak lagi cuma bergantung pada hafalan, tapi punya wujud fisik yang bisa dijaga keasliannya. Inilah fondasi tradisi keilmuan dalam Islam, di mana al-qalam atau pena jadi simbol agung pengetahuan. Bukan cuma itu, Nabi Idris juga diyakini sebagai orang pertama yang bisa membaca dan berhitung. Kemampuan literasi dan numerasi ini jadi paket lengkap yang membuka gerbang ke ilmu-ilmu lain. Dengan menulis, manusia bisa mencatat pengamatan. Dengan berhitung, manusia bisa mengukur dan menganalisisnya. Inilah langkah awal dari metode ilmiah, observasi, pencatatan, dan analisis. Keistimewaan Nabi Idris ini mengajarkan kaumnya dan kita semua bahwa iman yang kuat harus diiringi akal yang cerdas dan semangat untuk terus belajar. Kalau kemampuan menulis adalah fondasi, maka matematika dan astronomi adalah pilar-pilar pertama gedung ilmu pengetahuan yang dalam tradisi Islam dibangun oleh Nabi Idris. Jauh sebelum ada teleskop atau kalkulator, diyakini bahwa beliaulah yang pertama kali mengajarkan konsep dasar aritmatika kepada manusia. Ini revolusioner banget. Di zaman saat konsep kepemilikan dan perdagangan mulai berkembang, kemampuan menghitung, mengukur, dan menimbang jadi sangat penting. Kitab-kitab tafsir menyebutkan Nabi Idris memperkenalkan konsep berhitung yang jadi dasar kehidupan sosial dan ekonomi. Beberapa riwayat bahkan menyebut hal yang lebih spesifik, yaitu bahwa Nabi Idris menggunakan sistem hitungan berbasis angka 6, merujuk pada penciptaan langit dan bumi dalam 6 masa. Konsep ini menurut beberapa penafsir menjadi cikal bakal sistem pembagian waktu yang kita gunakan sampai sekarang. 60 detik dalam 1 menit, 60 menit dalam 1 jam. Walaupun ini masuk ranah tafsir, ini menunjukkan betapa dalamnya penghormatan tradisi Islam pada peran Nabi Idris sebagai pelatak dasar ilmu hitung. Kejeniusan Nabi Idris yang paling menakjubkan mungkin terletak pada kemampuannya membaca peta bintang. Beliau diyakini sebagai penemu pertama ilmu falak atau ilmu perbintangan. Dengan izin Allah, beliau diberi pengetahuan tentang peredaran benda langit dan susunan rasi bintang. Ini bukan sekadar ramalan nasib. Pengetahuan Nabi Idris, seperti dijelaskan dalam sumber-sumber Islam, bersifat praktis dan ilmiah. Beliau menggunakan bintang untuk tujuan-tujuan vital. Navigasi, beliau mengajarkan kaumnya cara memakai formasi bintang sebagai penunjuk arah di darat dan laut, memungkinkan perjalanan jauh di malam hari tanpa tersesat. Penanggalan dan pertanian. Dengan mempelajari siklus benda langit, beliau diyakini mampu membuat kalender yang akurat yang sangat penting untuk menentukan waktu tanam dan panen.
perkiraan cuaca. Lewat pengamatan langit yang tekun, beliau juga dipercaya bisa membuat perkiraan cuaca sederhana. Ada sebuah riwayat menarik yang menyebutkan bahwa Nabi Idris mampu memprediksi akan datangnya banjir besar lewat tanda-tanda di langit, dan karena itu memerintahkan pembangunan struktur besar seperti piramida untuk melindungi kitab-kitab ilmu. Walaupun secara historis, pembangunan piramida di Mesir diatribusikan kepada para Fir'aun, adanya legenda ini dalam tradisi Islam menunjukkan status Nabi Idris sebagai sosok visioner dengan pemahaman alam yang mendalam. Jadi, dari kisah Nabi Idris kita belajar, menatap langit itu bukan cuma buat romantis-romantisan, tapi bisa jadi sebuah ibadah intelektual. Setiap bintang dan planet adalah ayat-ayat Allah yang menunggu untuk dibaca. Nabi Idris dalam perspektif ini adalah orang pertama yang membuka kitab alam semesta ini. Kecerdasan Nabi Idris tidak hanya terbatas pada konsep-konsep abstrak. Dalam keyakinan umat Islam, beliau juga seorang praktisi, seorang teknokrat ulung yang mengubah ilmu jadi teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Salah satu kontribusi paling terkenal dari Nabi Idris adalah di bidang tekstil. Sebelum masanya, manusia menutupi tubuh dengan kulit binatang seadanya. Menurut berbagai riwayat, Nabi Idris adalah manusia pertama yang memperkenalkan seni menjahit. Beliau adalah orang pertama yang berpikir untuk memotong bahan, lalu menyambungkannya dengan jarum. Ini adalah lompatan teknologi yang luar biasa pada zamannya. Pakaian yang pas di badan tidak cuma lebih nyaman dan melindungi, tapi juga menandai kemajuan peradaban dalam hal estetika. Menariknya, riwayat menyebutkan bahwa setiap kali Nabi Idris menusukkan jarumnya, beliau selalu berzikir kepada Allah. Kisah ini punya pelajaran yang dalam. Inovasi teknologi tidak membuatnya sombong. Justru, setiap proses penciptaan menjadi cara untuk mengingat Allah dan hasil karyanya jadi sarana untuk berbuat baik. Inilah etos kerja seorang ilmuwan Muslim sejati. Wawasan Nabi Idris juga diyakini meluas hingga bidang arsitektur dan perencanaan kota. Sejumlah riwayat menyebutkan bahwa beliau adalah orang pertama yang merancang kota dengan tata letak yang teratur, bahkan berhasil membangun hingga 188 kota. Selain itu, beliau juga dianggap sebagai pelopor dalam pertukangan, memperkenalkan berbagai peralatan kerja yang lebih efisien dan senjata untuk pertahanan diri. Beberapa tradisi bahkan mengaitkan Nabi Idris dengan kemampuan menjinakkan kuda liar, yang merupakan sebuah kemajuan strategis yang sangat signifikan saat itu. Dari menjahit, merancang kota, hingga menjinakkan kuda, setiap inovasi yang dinisbatkan kepada Nabi Idris menunjukkan satu pola yang jelas. Ilmu pengetahuan itu selalu diterapkan untuk memberikan solusi nyata. Beliau adalah prototipe pemimpin yang menggabungkan kebijaksanaan spiritual, kecerdasan intelektual, dan keterampilan teknis. Puncak kisah diangkat ke martabat yang tinggi. Kisah hidup Nabi Idris yang penuh ibadah dan ilmu mencapai puncaknya dalam sebuah peristiwa agung yang menegaskan kedudukannya yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengabadikan peristiwa ini dalam Al-Quran, Surah Maryam, ayat 56-57. Dan ceritakanlah, wahai Muhammad, kisah Idris di dalam Alkitab. Sesungguhnya, dia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Ungkapan martabat yang tinggi ini ditafsirkan oleh para ulama dengan keyakinan yang paling masyhur bahwa Nabi Idris diangkat oleh Allah ke langit dalam keadaan hidup. Ini adalah sebuah kehormatan tertinggi,
sebuah mukjizat yang menunjukkan betapa Allah memuliakan hambanya yang taat dan berilmu. Salah satu riwayat terkuat yang mendukung peristiwa ini berasal dari hadis tentang Isra Mi'raj. Ketika Rasulullah SAW melakukan perjalanan malamnya ke langit, beliau bertemu dengan para nabi di setiap tingkatan. Di langit keempat, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Idris. Pertemuan ini menjadi konfirmasi atas kedudukan mulia Nabi Idris di langit. Peristiwa diangkatnya Nabi Idris ke langit bukan sekedar cerita ajaib. Ini adalah simbol puncak dari kehidupan yang didedikasikan sepenuhnya untuk Allah. Kehidupan yang menyeimbangkan ibadah ritual yang tekun dengan ibadah intelektual lewat pencarian ilmu tanpa henti. Pengangkatan ini seolah jadi pesan dari Allah bahwa jalan menuju martabat yang tinggi ditempuh dengan dua sayap, sayap kesalihan dan sayap pengetahuan. Puncak kisah Nabi Idris mengajarkan kita bahwa hasil akhir dari pencarian ilmu yang dilandasi iman adalah kemuliaan di sisi Allah. Ilmu yang benar justru akan membuat seseorang semakin dekat, semakin takjub, dan semakin tunduk pada keagungannya. Kisah pengangkatan Nabi Idris adalah penutup yang sempurna untuk perjalanan hidup seorang bapak sains, seorang nabi yang membuktikan bahwa langit bukanlah batas bagi mereka yang hatinya terpaut pada Sang Pencipta langit itu sendiri. Kisah Nabi Idris alaihissalam adalah permata dalam sejarah kenabian yang menawarkan pelajaran luar biasa bagi kita di era modern. Perjalanan hidupnya dari seorang pembelajar yang tekun hingga dalam tradisi Islam menjadi pelopor ilmu pengetahuan adalah bukti kuat bahwa Islam tidak pernah memisahkan iman dan akal. Justru Islam menempatkan ilmu sebagai jembatan untuk iman yang lebih kokoh. Kita telah melihat bagaimana tradisi Islam menghormati Nabi Idris sebagai manusia pertama yang menulis dengan pena, meletakkan fondasi bagi peradaban literasi. Pelopor matematika dan astronomi yang mengajarkan manusia cara menghitung dan membaca tanda kebesaran Allah. Inovator teknologi yang memperkenalkan seni menjahit untuk meningkatkan kualitas hidup. Kisah Nabi Idris menepis pandangan sempit yang mempertentangkan sains dan agama. Ia membuktikan bahwa seorang ilmuwan bisa menjadi seorang nabi dan seorang nabi bisa menjadi seorang ilmuwan. Keduanya adalah dua sisi dari mata uang yang sama, yaitu pencarian kebenaran. Di zaman sekarang, di mana informasi melimpah, sosok Nabi Idris menjadi sangat relevan. Beliau mengingatkan kita untuk jadi Idris-Idris modern. Para pembelajar seumur hidup, beliau menginspirasi kita untuk tidak hanya menjadi konsumen teknologi, tapi juga inovator yang berakhlak mulia. Dan yang terpenting, beliau mengajarkan bahwa setinggi apapun ilmu kita, ia harus membuat kita semakin rendah hati dan sadar akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena puncak pencapaiannya adalah diangkat ke martabat yang tinggi, bukan karena kesombongan ilmunya, melainkan karena kesolehan dan ketundukannya. Semoga kisah sang bapak sains pertama ini bisa menyalakan lagi semangat kita untuk menuntut ilmu, bukan untuk bangga diri, tapi sebagai cara kita untuk lebih mengenal dan mencintai Sang Pencipta segala ilmu. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat dan membuka wawasan, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe ya. Kami juga mau dengar pendapatmu. Menurut kamu, apa sih pelajaran terbesar dari sosok Nabi Idris yang paling relevan buat kita sekarang? Dan siapa lagi tokoh atau ilmuwan dalam sejarah Islam yang menginspirasimu? Tulis jawabanmu di kolom komentar di bawah ya. Terakhir, yuk kita bantu sebarkan cahaya ilmu ini. Bagikan video ini ke teman-teman dan keluargamu, supaya kita bisa sama-sama menyebarkan bukti keagungan Islam yang menyatukan iman dan ilmu. Terima kasih sudah menonton.